King Cobra yang dari baby ya, sekarang usia sekitar 6 bulanan, panjangnya mungkin sekitar 90 cm ya, kemungkinannya saya pun nggak apa ya berat. Jadi dia makanannya karena kecil saya kasih ular. Ini ular yang hidupnya di air asin ya, ditambak-tambak, jadi pemakan ikan ya, pemakan ikan, kadang kepiting, kadang udang. Jadi ini ular ini termasuk hama banget nih di daerah Tambak. Jadi kalau saya ke sana cari ular tersebut, penduduk udah tahu dan senang. Jadi mereka membantu saya untuk mencari ular-ular ini supaya tambak mereka juga bersih ya. Ekor lagi ini dia nih di dalam nih. Nah, ini saya kasih makan. Jadi teman-teman, sebenarnya King Cobra itu kalau di alam kita nggak tahu makanannya apa, kemungkinan besar sih tikus. Tapi kalau kita baca dan kalau kita baca itu makanannya adalah ular ya teman-teman. Ular, kadal, biawak. Jadi intinya dia kanibal. Sebang saya sendiri juga dia tapi ini saya kolonikan, saya biasakan dia dari kecil. Kadang sih gigit temannya juga kalau saya pantau. Habis itu saya lepaskan lagi, dia nggak mau gigit lagi. Jadi kadang-kadang kalau pas kita kasih makan, kita gabungin kembali, kadang-kadang yang masih lapar itu dia nerekam temannya sendiri teman-teman. Nah ini dia, ini salah satunya ya, ada berapa ekor. Jadi kemarin tuh ada saya lepas, cuman saya nggak bisa expose ini karena apa ya, warga kita takut nanti ada apa-apa kan larinya ke kita. Tuh dia makan, kita belah dulu. Jadi ini ukurannya ini sekitar gini ya. Tapi ini dia pas lagi santai. Kalau pas lagi ininya lagi besar sih, lagi merasa terancamnya gitu. Tuh dia udah habis, dia makan sendiri. Jadi kalau udah kayak gini di alam kita nggak perlu sanksi. Nah jadi teman-teman, ini adalah King Cobra yang kedua saya kasih makan. Ini di bagian ekor. King Cobra juga nggak bisa makan banyak-banyak ya, nggak bisa makan terlalu besar nanti karena proses pembusukannya, jadi dalam perut tuh bisa menyebabkan kematian. Jadi ini King Cobra sebenarnya sudah terbiasa makan yang hidup-hidup, udah terbiasa, udah nggak takut. Cuma ular ini semua terlalu terlalu kebesaran, jadi saya potong kecil-kecil, jadi nggak penyiksaan gitu. Jadi King Cobra ini saya pernah kasih makan daging ya, kasih daging ayam atau fillet ya, kasih daging ayam, daging sapi, pernah mau makan, dan kepala ayam. Cuma terus terang King Cobra nggak bagus, walaupun dia mau makan itu tapi dia kurang bagus. Intinya dia pemakan ini kanibal ya, jadi intinya dia kanibal. Saya pernah buat eksperimen, dia makan daging, makan tikus, cuman itu aja, kayaknya kurang padat badannya. Nah kalau King Cobra ini kan semakin lama dia semakin panjang, yaitu tadi jadi kalau kita kasih tikus itu hanya pendek ya, kecil, jadi kayak nampaknya kurang padat, kurang kenyang gitu. Nah ini adalah yang ketiga ya. Wah dia makan bawa lari, ini bawa lari banget. Yang ketiga, jadi King Cobra ini di alam ya kegunaannya ya mengontrol siklus ular-ular lain supaya ular lain itu seimbang ya, jangan populasinya nggak tinggi kali. Nah kalau tinggi juga akibatnya juga ke rumah-rumah orang juga kan jadi masalah juga, karena kita ya mau nggak mau lah hidup harus berdampingan dengan mereka. Bisa memelihara King Cobra ini karena King Cobra ini
Dia kalau baby, kita melihara dari baby itu, dia kebanyakan ini nggak mau makan dan akhirnya mati. Kalau flu, kadang sakitnya itu flu, terus kadang nggak mau makan. Jadi baby ini dia temperamennya ini dia kayak penakut gitu, kayak penakut lah dia. Jadi dia kebanyakan menghindar daripada menyerang gitu, terkecuali terpojok ya. Jadi makanan kalau kecil itu dia bisa dapat sih ini kayak ular kecil lah, cuman ular kecil jarang, tapi nggak tahu lah ya kan, kalau di alam tuh dia tahu kan sensornya ini kalau untuk mendeteksi ular sih mantap gitu. Kadal, cicak lah yang terutama, cicak lah gitu ya teman-teman. Jadi makanannya itu ada di sini deh makanannya. Ya. Tuh. Jadi teman-teman, king cobra itu makan beda dengan ular piton ya. Kalau ular piton itu dia melilit sebagai pegangannya, namun kalau ular berbisa ini seperti king cobra atau viper lainnya, dia makan taring itu sebagai, bisa dibilang sebagai tangan. Dia memasukkan ke dalam mulutnya, menelannya itu, jadi taringnya kiri kanan itu berpindah-pindah. Istilahnya dari ujung tarik ke dalam, yang kiri ujung tarik ke dalam gitu, lihat. Jadi king cobra ini juga ini ciri khas dari Sumatera. Warnanya ini kalau ini kecilnya agak beda nih, karena dia ada bintik-bintiknya, lama-lama nanti hilang. Jadi dia nanti akhirnya polos nih kalau yang kayak gini. Karena saya udah beberapa kali memelihara king cobra yang seperti ini. Cantiknya kecilnya bagus, cuman nanti dia kelamaan bintik-bintiknya itu jadi hilang, bandit-banditnya itu jadi hilang, jadi warnanya kayak ke hijau zaitun gitu dia. Tuh dia udah habis. Tuh udah habis, jadi dia memindahkan makanannya ke belakangnya. Nah di sini saya menggunakan pinset karena kalau saat pemberian makan saya nggak berani langsung tangan, karena posisi penciuman dia, sensornya udah terdeteksi makanan, apalagi saya habis memegang ular. Nah ini masih mencium kayak makanan gitu dia tuh. Nah di sini nih ada gunting, ini gunting yang biasa untuk nyongkel telur. Sini saya inkubasinya pakai ini ya, di sini ya tuh ada. Ini yang keberapa ya ini, jadi dia udah mencium dia. Nah, karena itu makanannya ya, kayak dia ada mencium, mendeteksi. Oh dia langkai ya, tapi dia masih mencium. Wah ini keluar. Wah. Aduh. Waduh ini keluar lagi. Mana nih? Oh. Coba ini makan. Mana yang mau? Nah sekarang teman-teman, inilah dia king cobra yang sudah makan dan akhirnya gemuk-gemuk. Ya tuh, lihat ini perutnya ini. Kasih rumahnya biar dia itu tenang ya. Sit. Oke. Iya. Dia udah kasih rumah-rumahannya, ntar dia masuk sini.